Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul alternatif. Untuk anggota dari kelompok kami yang pertama ada Faik Afisina Ahmad dengan NIM 29, yang kedua ada saya Muhammad Sivalingga Hero Pratama dengan NIM 51, dan yang ketiga ada Muhammad Afrimatur Rais dengan NIM 33. Nah, kemudian masuk ke latar belakang, kekuatan dan vitalitas suatu masyarakat bergantung pada kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa, baik untuk anggota sendiri maupun masyarakat lainnya. Nah, proses produksi dan distribusi ini membutuhkan berbagai sumber daya, termasuk keuangan, keterampilan, dan manajemen. Karena tidak semua individu memiliki kombinasi sumber daya yang optimal, maka diperlukan upaya untuk menghimpun sumber daya yang tersedia secara adil dan menguntungkan. Nah, dalam Islam, pemaksaan tidak diperbolehkan, sehingga pengumpulan sumber daya harus diatur dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Nah, bagaimana pengumpulan sumber daya seperti itu dapat diatur jika bunga dihapuskan? Alternatifnya harus diatur dalam kerangka dua prinsip. Yang pertama ada peran sektor swasta dalam Islam. Nah, Islam mengakui sektor swasta, tetapi kepemilikan pribadi hanyalah amanah dari Tuhan, bukan hak mutlak. Nilai moral, keadilan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan umum membatasi kepemilikan ini. Oleh karena itu, negara Islam berperan aktif dalam mengelola kepentingan publik tanpa menghilangkan kebebasan individu dalam kerangka nilai Islam. Yang kedua ada modal dan larangan bunga. Nah, Islam mengakui peran modal sebagai faktor produksi, tetapi melarang bunga karena laba tidak boleh ditentukan sebelumnya. Nah, sebagai gantinya, Islam menerapkan sistem bagi hasil di mana pemodal menanggung kerugian secara proporsional jika ingin memperoleh keuntungan. Kemudian ada pembiayaan ekuitas. Dalam kerangka ini, hanya ada dua alternatif untuk pinjaman berbasis bunga, salah satunya adalah Qard Hasan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Qard Hasan itu? Qard Hasan adalah pinjaman yang dikembalikan pada akhir periode yang disepakati tanpa bunga atau pembagian laba atau rugi bisnis. Nah, dalam ekonomi Islam, pembiayaan berbasis ekuitas ini dapat dilakukan dalam jangka waktu yang fleksibel, baik tanpa batas waktu seperti pada saham perusahaan atau kemitraan bisnis, maupun dalam periode tertentu, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Sebagaimana yang terjadi pada skema modal pinjaman seperti kredit, uang muka, obligasi, atau surat utang. Nah, oleh karena itu, pembiayaan tersebut tidak akan memiliki konotasi yang sama seperti dalam ekonomi kapitalis. Seperti modal ekuitas, tetapi tidak seperti Qard Hasanah. Modal peminjam tidak akan menikmati hak gadai atas aset perusahaan. Nah, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Faik Afisina Ahmad. Silakan Mas Faik. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami. Yang pertama itu ada sektor swasta yang mencari dana untuk membiayai bisnis mereka yang sedang berkembang. Yaitu investor swasta seringkali membutuhkan modal tambahan untuk mengembangkan bisnis mereka seperti ekspansi usaha, riset dan pengembangan atau meningkatkan kapasitas produksi. Yang kedua, yang selanjutnya tuh mereka bisa mencari dana dari berbagai sumber seperti modal ventura, penerbitan saham, pinjaman bank atau crowdfunding. Dan yang kedua itu ada peminjam sektor swasta yang mencari dana untuk membiayai kebutuhan konsumsi mereka. Itu eh, individu dalam sektor swasta sering membutuhkan pinjaman untuk berbagai keperluan konsumsi, seperti membeli rumah, kendaraan, pendidikan, atau kebutuhan lainnya. Mereka bisa mendapatkan dana melalui pinjaman dari bank, kartu kredit, atau lembaga keuangan dan bank. Dan yang terakhir itu ada pemerintah yang mencari dana untuk membiayai defisit anggaran. Ketika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan defisit anggaran, pemerintah perlu mencari dana tambahan untuk menutupi kekurangan tersebut.
Cara umum yang dilakukan adalah dengan menerbitkan obligasi negara, men- mencari pinjaman dari lembaga internasional seperti IMF atau Bank Dunia, atau peningkatan pajak. Dana ini digunakan untuk membiayai program pembangunan, subsidi, atau kebijakan ekonomi lainnya yang mendukung pertumbuhan nasional. Ya, selanjutnya ada saluran ekuitas. Saluran ekuitas yaitu saluran yang dapat diambil oleh investasi ekuitas dalam masyarakat Islam sama seperti di tempat lain, yaitu kepemilikan tunggal, kemitraan, termasuk mudharabah dan syirkah, dan pengusaha perusahaan saham gabungan. Kerjasama juga dapat memainkan peran penting dalam ekonomi Islam karena kelarasannya dengan sistem nilai Islam dan kontribusi berharga yang dapat diberikan untuk mewujudkan tujuannya. Beberapa dasar dari semua bentuk organisasi ini ditunjukkan di bawah ini sejauh yang diperlukan untuk pembahasan sistem perbankan Islam. Yaitu tuh ada yang pertama ada kepemilikan tunggal. Pemilik ini bentuk bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh satu individu. Dan yang kedua itu ada kemitraan. Dua atau lebih pihak bekerja sama dengan berbagi modal, tenaga, dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Dan yang ketiga itu ada perusahaan saham gabungan. Ini adalah bentuk bisnis yang dimiliki oleh banyak pemegang saham melalui kepemilikan saham di perusahaan. Dalam sistem Islam, saham perusahaan harus berbasis pada aktivitas yang halal dan tidak boleh mengandung unsur riba. Dan yang terakhir itu ada kerjasama. Bentuk kerjasama dalam bisnis yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan semata. Dalam Islam, konsep ini sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan tolong-menolong. Dan yang selanjutnya ada kepemilikan tunggal, yaitu pengusaha pada dasarnya tergantung pada keuangan dan manajemennya sendiri. Ia mungkin dapat menambahkan sumber daya keuangan melalui kredit pemasok yang memainkan peran penting dalam masyarakat Muslim di masa lalu dan cenderung menjadi sumber utama modal jangka pendek, bahkan di bawah kapitalisme. Yang selanjutnya ada kemitraan, yaitu ada dua jenis, mudharabah dan syirkah. Mudharabah itu kebutuhan pendanaan industri, rumahan, dan skala kecil, yaitu syirkah suatu bentuk organisasi bisnis di mana dua orang atau lebih memberikan kontribusi terhadap pembiayaan serta pengelolaan bisnis. Dan yang terakhir itu ada kombinasi kepemilikan tunggal dan persekutuan. Organisasi bisnis akan mencerminkan kombinasi kepemilikan tunggal dan mudharabah atau kombinasi syirkah dan mud- mudharabah. Tidak semua penabung dapat atau tertarik berpartisipasi dalam pengelolaan bisnis dan mungkin hanya mencari peluang untuk menginvestasikan dana surplus mereka untuk jangka pendek, menengah, atau panjang. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Afri Rais. Mari Muhammad Afri Rais. Yang selanjutnya ada perusahaan saham gabungan. Perusahaan saham gabungan bersama dengan lembaga keuangan harus menjadi bentuk investasi yang paling mudah diakses bagi mayoritas penabung yang tidak memiliki bisnis sendiri untuk diinvestasikan maupun kemampuan untuk mengevaluasi jalannya bisnis. Saham perusahaan akan lebih menarik bagi mereka karena relatif mudah untuk memperolehnya saat mereka ingin berinvestasi atau menjualnya saat mereka membutuhkan likuiditas. Perusahaan saham gabungan dan lembaga keuangan memudahkan investasi bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki bisnis sendiri atau keahlian dalam menilai usaha. Dengan memberi saham, seorang bisa menjadi pemilik sebagian kecil dari
suatu perusahaan tanpa harus terlihat langsung di dalam pengelolaannya. Yang selanjutnya ada kerjasama. Kerjasama ini mengambil beberapa bentuk yang berbeda, termasuk serikat, persaudaraan, terakat, dan IPD. Dalam semua bentuk kerjasama informal ini, pebisnis saling memberikan layanan tanpa menerima keuntungan, komisi, atau imbalan apapun. Berbagai bentuk kerjasama dalam kelompok masyarakat seperti serikat pekerja, kelompok persaudaraan, tarikat, dan sufi. Dalam kerja ini, orang saling membantu tanpa meminta bayaran, keuntungan, atau imbalan apapun. Contohnya, seorang pedagang mungkin membantu temannya mendapatkan pelanggan tanpa mengambil komisi. Yang selanjutnya ada pengalaman sejarah. Pada masa jahiliyah, pra-Islam, perdagangan antar wilayah yang membentang jauh memerlukan perjalanan berbulan-bulan telah dilakukan secara ekstensif. Perdagangan ini melibatkan produksi atau impor barang di suatu sisi dan penjualan atau ekspor barang di sisi lain. Hal ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya pernyataan sumber daya keuangan dan keterampilan perdagangan serta manufaktur selama periode jahiliyah. Semua sumber daya keuangan dimobilisasi atas dasar bunga atau mukoyatoh dan sirkah. Mukoyatoh dan sirkah menjelaskan metode dasar yang digunakan untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan menggabungkannya dengan keterampilan, kewajiban, dan manajerial dengan tujuan memperluas perdagangan jarak jauh dan mendukung kerajinan dan manufaktur. Mungkin cukup itu dari kelompok kami. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini udah berhenti. Pos. Ya, proses. Harus. Berapa menit, Cok? Ini, Cok. Kayaknya karena 10 deh. Oh, no. Wis, wis, wis,